Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Resti Danda dengan NIM D021506 kelas C Etika Profesi, dan di sini saya akan menjelaskan tugas 4 Etika Profesi kelas C. Saya bacakan dulu soalnya. Soal nomor 1 yaitu jelaskan pentingnya etika dalam bisnis dan berikan contoh penerapan pada kasus di Indonesia. Pentingnya etika dalam bisnis dan berikan contoh penerapannya di Indonesia. Pentingnya etika bisnis. Menurut saya, etika dalam berbisnis itu sangat penting karena seorang pebisnis harus memiliki etika yang baik. Contohnya ke pelanggan. Jika seorang pebisnis tidak memiliki etika yang baik kepada pelanggan, maka pelanggan itu tidak akan kembali untuk kedua kalinya. Sebaliknya, jika pebisnis tersebut mempunyai etika yang baik, maka pelanggan yang sering datang ke misalnya toko akan merasa nyaman dan merasa tertarik karena si pelanggan ini memiliki etika atau attitude yang baik, sopan. Nah, di sini dikatakan bahwa berikan contoh penerapan pada kasus di Indonesia. Kita dapat melihat contoh lainnya adalah perusahaan yang berkomitmen mematuhi regulasi lingkungan yang ketat untuk melindungi lingkungan hidup seperti industri pertanian atau pertambangan. Dengan menerapkan etika bisnis ini, perusahaan dapat memperoleh kepercayaan dari masyarakat dan membangun reputasi yang kuat. Nah, di sini contohnya yaitu saya mengambil contoh pertanian dan pertambangan. Menerapkan etika bisnis dalam menjalankan bisnisnya, maka perusahaan akan dapat memperoleh kepercayaan dari masyarakat dan membangun reputasi yang baik. Selanjutnya, nomor 2 yaitu jelaskan pelanggaran etika bisnis yang sering terjadi di Indonesia dan contoh kasus, dan menurut saudara sanksi apa yang harus diberikan. Contoh pelanggaran etika bisnis yang sering terjadi di Indonesia, dan contohnya saya mengambil contoh etika bisnis pemerintahan, di mana pemerintah kebanyakan pada masa kini mementingkan diri sendiri atau mementingkan keluarga, di mana para pejabat memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan diri sendiri. Contohnya yang biasa kita dengar adalah mengambil hak masyarakat atau korupsi uang daerah atau untuk ke masyarakat. Nah, si pejabat ini mengambil hak yang seharusnya bukan untuk dia, tapi karena ada kepentingan pribadi di dalamnya, maka si pengusaha ini mengambil hak yang seharusnya bukan hak untuk dia, gitu, di luar gaji yang bukan seharusnya diberikan kepada dirinya,
tapi mereka mengambil karena yaitu kepentingan pribadi. Selanjutnya nomor 3, cara kerja. Bagaimana cara kerja bisnis dari kedua perusahaan ini, IBM atau Johnson & Johnson? Mengapa kedua perusahaan ini masih dikatakan menggunakan etika atau bisnis yang baik? Menurut saya kedua perusahaan ini, dari yang saya cari tahu dan dari yang saya kutip, bahwa perusahaan ini dikatakan menggunakan etika bisnis yang baik karena alasannya yaitu kepedulian hukum. Mereka menerapkan kepedulian hukum dalam menjalankan bisnisnya. Dan selanjutnya yaitu kepedulian terhadap pelanggan, yang sempat saya singgung di jawaban nomor pertama, yaitu kenyamanan yang diberikan oleh seorang pebisnis kepada seorang pelanggan itu sangat mempengaruhi jika kita ingin membangun bisnis. Contoh kecilnya, jika seorang pebisnis tidak mempunyai etika atau kesopanan kepada pelanggan, maka pelanggan merasa bahwa ini tidak baik dan bisa saja, dan 80% sampai 90% pelanggan tidak akan kembali lagi. Sebaliknya, jika pelanggan merasa dirinya diberikan pelayanan yang baik dan si pebisnis ini atau yang menyediakan pelayanan ini menunjukkan etika dan kesopanan, maka seorang pelanggan akan merasa baik, merasa bahwa dirinya dilayani dengan baik, maka dia akan ke sana lagi untuk membeli atau mengonsumsi dari yang disediakan oleh pebisnis. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.